Bermula al-ata. Al-ata itu artinya adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita yang sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya al-ata. Pemberian-pemberian Allah kepada kita yang sesuai dengan keinginan kita. Wal man'u, dan mana itu artinya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu disebut namanya al-mana. Nah, dua keadaan itu pastilah dialami oleh seorang hamba. Kadang-kadang dia berbulak-balik pada keadaan yang selalu dia ingini, dan kadang-kadang si hamba itu berada dalam keadaan yang selalu dia tidak mengingininya. Ammal ata'u fahuwa tawarudun ni'ami minallahi ta'ala ilal abdi min afiyatin wa salamatin wa malin wa maskanin wa markabin wa tuma'ninati balin wa ghairiha minan ni'amil lati tafidu ilaih minallahi ta'ala. Bermula pengertian al-ata adalah berdatangannya nikmat dari Allah kepada hamba, daripada afiat, sihat jasmani dan ruhani, selamat, harta, tempat tinggal, kendaraan, ketentraman hati, dan selainnya daripada nikmat yang datang kepada engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah disebut dengan al-ata tadi. Allah mengalirkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kita diberinya sihat ruhani, jasmani, diberinya keselamatan, diberinya keamanan, diberinya harta, kendaraan, tempat tinggal, hati yang tenang, pasangan yang menyenangkan, anak yang salih dan salihah. Itu namanya adalah al-ata. Nah, fa'iza a'ataka fa'lam annahu talibuka an tashhada birrahu alaika fata'zumu mahabbatuka fih wa yazdadu syauquka ilaih wa yaksuru syukruka fayazdadu na'imuka. Nah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada engkau al-ata tadi, Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang zahir dan nikmat-nikmat yang batin. Sihat walafiat diberi Tuhan, perasaan aman tentram, pasangan yang menyenangkan, anak yang bakti yang salih dan salihah, kendaraan, kediaman yang bagus. Bila Allah memberikan itu kepada kita, ta'lam, maka ketahuilah annahu talibuka, bahwa Allah itu menuntut engkau, antashhada birrahu alaik, bahwa engkau pandang, engkau saksikan kebaikan Allah atas engkau. Jadi setiap kali kita menerima nikmat, maka hendaklah kita lihat bukan nikmat itu yang kita lihat, hendaknya kebaikan Allah kepada kita. Kalau hendak melihat nikmat juga di belakang, yang pertama kita lihat kebaikan Allah dulu kepada kita. Setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itu Allah menuntut agar kita ini menyaksikan bahwa itu kebaikan Allah. Nah, bila mana kita bisa demikian, ada nikmat yang kita terima,
kita melihat itu kebaikan Allah. Ada hal-hal yang menyenangkan yang kita terima, kita ingat bahwa itu kebaikan Allah. Nah, bila mampu demikian kita laksanakan, maka besarlah cinta engkau pada Allah. Akhirnya kita cinta kepada Allah. Makin banyak nikmat yang diberi Allah, makin besar cinta kita kepada Allah. Wa yazdadu syauqa ilaik, dan bertambahlah rindu engkau kepada Allah. Nah, makin bertambah nikmat, makin cinta, makin tambah rindu kepada Allah. Dan banyaklah syukur engkau, dan bertambah lagi nikmat yang diberikan kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah itu menyuruh kita bila kita diberinya nikmat, nah, hendaklah kita pandang kebaikan Allah kepada kita, supaya kita bisa mencintai Allah, bisa rindu kepada Allah. Bila kita dapat nikmat, yang kita rasakan, yang kita pandang itu hanya nikmat belaka, nah kita akan cinta kepada nikmat itu. Kita akan cinta kepada nikmat itu. Dan kita selalu ingin dalam nikmat itu. Nah, kalau kita pandang nikmatnya, kadang kita pandang yang memberikan nikmat itu. Padahal Allah tuh menghendaki, menuntut kita bahwa nikmat-nikmat yang diberikan ini agar menambah kecintaan kita kepada Allah yang memberikan nikmat itu.